Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ilham Syaifuddin di bab 4, mohon maaf, bab 3 ya, ini tentang kompleksitas algoritma. Baik, di sini akan saya jelaskan ya. Jadi sebuah algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus mangkus atau efisien atau berjalan dengan cepat seperti itu ya, dan tanpa ada hambatan. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus. Pemangkusan algoritma diukur dari beberapa jumlah dan ruang atau space memori yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Ya, kemudian algoritma yang mangkus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang, seperti itu. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada suatu masukan, yaitu N, yang menyatakan jumlah data yang diproses. Pemangkusan algoritma dapat dilakukan untuk menilai algoritma yang terbaik. Mengapa kita memerlukan algoritma yang mangkus? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan seperti itu nih. Nah, misalnya di sini kalau dilihat dari grafik ada ukuran masukan, di sini ada waktu komputasi dalam detik. Nah, jadi semakin cepat gitu ya di sini ya, maka ya algoritmanya itu akan berjalan sesuai dengan harapan atau mangkus seperti itu. Baik, selanjutnya saya coba tampilkan yang view single continuous scroll. Nah, model perhitungan kebutuhan waktu ruang, kita dapat mengukur waktu yang diperlukan oleh sebuah algoritma dengan menghitung banyak atau operasi atau instruksi yang dieksekusi. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian itu adalah jika kita mengetahui berdasarkan waktu dalam satuan detik untuk melaksanakan sebuah operasi tertentu, maka kita dapat menghitung berapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan algoritma tersebut. Nah, di sini ada contoh satu, menghitung rata misalnya ya. Di sini ada A1, A2, A3, titik-titik sampai AN. Ya, lari bilangan bulat katanya begitu. Nah, sedangkan untuk yang namanya di sini prosedur hitung rata input, di situ ada A1, A2 dan seterusnya N, integer bilangan bulat. Kemudian output R, real, menghitung nilai rata-rata dari sebuah. Nah, sesuai dengan pertanyaan. Jadi, masukannya ininya deklarasi, ada K integer adalah jumlah, itu bilangan real seperti itu ya. Nah, baik. Ya, baik. Algoritmanya di sini adalah jumlah, di situ ya 0, inputannya K, di sini ada 1, while di sini K kurang dari N, do jumlah. Ya, nah, ini bisa dicek sendiri ya. Ini maksudnya seperti apa? Nah, ini kan ada beberapa syarat and while dan itu ya. Ya, berarti jika K lebih dari N, R, di sini ada jumlah per N. Nah, itu kan menghitung nilai rata-rata. Mudah kan ya? Lanjut. Di sini ada operasi pengisian nilai. Di situ ada jumlah di sini ya. 0 gitu ya. Ini K, ini ke berapa ini? 1 ke K, jumlah dan seterusnya. Jumlah seluruh operasi pengisian nilai adalah, maka di sini di 1, di sini adalah 1 ditambah, ini kalau dijumlahkan semua menghasilkan 3 ditambah 2N. Operasi penjumlahan jumlah ya, tambah AK ditambah K plus 1. Jumlah seluruh operasi penjumlahan adalah ya, kalau di mana total adalah 2N seperti itu, karena N ditambah N. Kemudian operasi pembagian jumlah dibagi N. Jumlah seluruh operasi pembagian adalah T3 sama dengan 1. Total kebutuhan waktu algoritma hitung rata adalah, nah di sini tinggal kita jumlahkan aja ya. Ada T1, ada T2, ada T3 nih. K
karena udah diketahui semua ya, tinggal dijumlahkan menghasilkan sebuah satuan yang namanya detik, karena itu berhubungan dengan waktu, seperti itu ya. Kemudian model perhitungan kemudahan waktu seperti di atas kurang dapat diterima. Nah, ini ada beberapa alasan. Yang pertama adalah dalam praktek kita tidak mempunyai informasi berapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan suatu operasi tertentu. Kemudian komputer dengan arsitektur yang berbeda akan berbentuk pula lama waktu untuk setiap jenis operasinya. Nah, kemudian selain bergantung pada komputer, kebutuhan waktu sebuah program juga ditentukan oleh compiler bahasa yang digunakan. Jadi macam-macam memiliki karakteristik ya. Lanjut, model abstrak pengukuran waktu atau ruang harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu yang pertama kompleksitas waktu, kompleksitas ruang, seperti itu. Nah, pengertiannya kompleksitas waktu atau TN diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Ya. Sedangkan kompleksitas ruang itu kita simpulkan dengan Sn, ini juga ada kaitannya dengan bab selanjutnya, diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatkan ukuran masukan N. Seperti itu. Oke? Kompleksitas waktu ya dalam praktek ya atau kompleksitas waktu dihitung berdasarkan jumlah operasi abstrak yang mendasari suatu algoritma dan memisalkan analisis dari implementasi. Contoh 2 nih. Tinjau algoritma menghitung rata pada contoh 1. Operasi yang mendasar pada tersebut adalah operasi penjumlahan elemen-elemen AK, yaitu jumlah ya di sini jumlah plus AK. Kompleksitas waktu hitung rata adalah Tn sama dengan N. Nah, contoh 3. Algoritma untuk mencari elemen terbesar di dalam sebuah larik ya, array yang berukuran n elemen. Nah, ini ya. Monggo silakan bisa dicek. Ya, ini ada deklarasinya, algoritmanya seperti ini kan gitu ya. Ya. Oke. Dan seterusnya cara bacanya saya yakin bisa ada max gitu ya. Sana A1 ya, di sini K-nya itu 2 ya. While K ya kurang dari sama dengan NDO jika AK dan seterusnya NDIF and while gitu ya, K lebih daripada N. Nah, monggo silakan dicermati. Kompleksitas waktu algoritma dihitung berdasarkan jumlah operasi perbandingan elemen larik ya. AI lebih besar max. Kompleksitas waktu cari elemen terbesar yaitu Tn sama dengan N dikurangi 1. Nah, di sini ada pengertian yaitu yang pertama Tmax, ada Tmin, ada Taverage gitu. Tmax artinya kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case, kebutuhan waktu maksimum, sedangkan Tmin kompleksitas waktu untuk kasus terbaik. Jadi T-nya semakin kecil, waktunya semakin cepat, itu namanya best case, dan kebutuhan waktu yang minimum. Sedangkan yang average ya, kompleksitas waktu untuk suatu data ya, kebutuhan suatu secara rata atau dibagi 2 dari beberapa banyak waktu yang ada ya. Contoh 4, algoritma sequential search. Nah, ini juga akan diajari nanti ya. Nah, ini integer, ini ketemu algebraic boolean ya, algoritmanya di sini dan seterusnya bisa dicek sendiri nih. Ya. Jumlah operasi perbandingan elemen tabel adalah kasus terbaik ini terjadi bila A1 sama dengan X. Ini. Nah, jadi bernilai 1. Ini Tmin. Sedangkan kasus terburuk maka ini di akhir atau bernilai dengan N. Ya. Jadi dari sekian banyak waktu yang berjalan, kalau posisinya itu T-nya ada di sini ya. Ya, posisi waktunya ada di sini ya, T1 di sini ya.
maka ini yang kita maksud dengan kasus terbaik. Jika kasus waktunya itu berada di posisi N, misalnya ini adalah N gitu ya. Nah, N, saya mau nulis garis ini N ya. Nah, N, maka ini yang dimaksud dengan ya kasus terburuk nih. Nah, sedangkan kalau rata-rata ini dibagi 2 dengan jumlah N ditambah plus 1 dibagi 2. Nah, ini dimaksud dengan average case. Cara lain nih, nah asumsikan bahwa P AJ sama dengan X sama dengan 1/N. Jika AJ sama dengan X, maka TJ yang dibutuhkan adalah TJ sama dengan J. Jumlah perbandingan elemen tarik rata-rata, jadi ada seperti ini ya, jadi T average N. Nah, ini ya tinggal dibagi 2 saja. Namun komposisinya di sini telah ditentukan di atasnya. Ini. Nah, sedangkan caranya itu berbeda namun hasilnya sama. Algoritma pencarian binary search. Nah, di sini ada prosedur pencari biner, ada input A1 sampai AN nih. Integer, di sini X juga integer ya, output juga integer. Jadi diklasifikasikan IJ, MID, integer, ketemu, boolean dan seterusnya. Silakan baca sendiri. Ini maksudnya ya. Nah, ini sudah ditentukan beberapa syarat-syaratnya. Kasus terbaik di sini adalah 1, sedangkan kasus terburuk 2 log n. Itu. Nih, ini contohnya. Contohnya sudah ada nih. Kemudian jumlah operasi perbandingan untuk setiap pas ke I. Nah, di sini ya, jika I sama dengan 1, jumlah perbandingan sama dengan N dikurangi 1. Kalau 2, 3, K. Nah, K seperti ini. Udah paham ya ciri-cirinya. Nah. Kemudian I, N kurangi 1, jumlah perbandingan ini sama dengan 1. Seperti itu. Sehingga menghasilkan seperti ini kalau kita jumlah seluruh operasi jika kita jumlahkan. Ya, menghasilkan nilai N ya, buka kurung N dikurangi 1/2. Ya. Ini adalah kompleksitas waktu untuk kasus terbaik dan terburuk karena algoritma urut tidak bergantung pada batasan apakah data masukannya sudah terurut atau acak. Jumlah operasi pertukaran seperti ini untuk setiap I dari 1 sampai N dikurangi 1 dapat 1 kali pertukaran elemen sehingga jumlah operasi pertukaran seluruhnya adalah sekian. Jadi algoritma pengurutan mesin membutuhkan N dalam kurung N dikurangi 1 terus kemudian per 2. Operasi perbandingan dengan sebuah operasi pertukaran. Nah, ini kompleksitas waktu asimptotik. Nah, tinjau Tn sama dengan, nah di sini diberikan sebuah fungsi berupa T ya dengan N di dalamnya itu mengandung 2N kuadrat ditambah 6N ditambah 1. Perbandingan pertumbuhan Tn dengan N kuadrat misalnya. Nah, jika diketahui di sini N-nya itu ada 10, ada 100, ada 1000, ada 10.000. Kemudian N-nya kita inputkan ke dalam sini sehingga menghasilkan angka sekian. Kemudian dibandingkan dengan N kuadrat. Nah, ini menghasilkan kalau 10 ya 100 ya, dan seterusnya. Nah, untuk N yang besar pertumbuhan Tn sebanding dengan N kuadrat. Coba dicek. Kasus ini tumbuh seperti N kuadrat tumbuh. Ya. Ini ya. Tn tumbuh seperti N kuadrat tumbuh saat ini N bertambah. Kita katakan bahwa Tn berorde N kuadrat dan kita tuliskan sebagai ini O buka kurung N pangkat 2. Nah, ini untuk bab selanjutnya juga ada seperti ini.
ordo ini. Notasi O disebut notasi O besar atau big O, ya, yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimpotik. Jadi itu. Nah, ini ada beberapa definisi yang kalian harus hormati, bahwa TN sama dengan OFN, dibaca TN sama dengan O di sini buka kurung FN, yang artinya T dan buka kurung N berorder paling besar Fn, ya. Bila terdapat konsonan T dan N0 semikian hingga, maka Tn kurang dari CF Fn untuk N lebih besar 0, seperti itu. Fn adalah batas atas atau upper bound gitu ya. Jadi kalau seperti ini merupakan Fn ini merupakan batas atas karena kurang dari sama dengan. Dari Tn untuk N yang besar, tunjukkan. Nah, ini pembuktiannya. 3N ditambah 2 sama dengan UN. Karena 3 ditambah 2 kurang dari sama dengan 3N ditambah 2N, ya, sama dengan 5N untuk semua N lebih dari 1. Nah, sudah, ini hasilnya seperti ini. Contoh 8. Tn sekian, ya, ON karena ya 2N kuadrat tambah N ini kurang dari 2N kuadrat ditambah 6N, ya, ditambah N kuadrat sama dengan 9N kuadrat. Jika ini masukkan sebagai inputan kuadrat semuanya, ya. Ini kan dari UN, ya. Nah, ini seperti itu. Untuk semua N lebih daripada 1, atau karena ini sekian untuk semua N lebih dari 7, Cn sama dengan 0,7. Ya. Begitu pula sebaliknya. Teorema, misalkan T1 sama dengan ini dan seterusnya, ya, maka ini ya T1. Nah, ini bisa diperhatikan, ya. Max ini, sedangkan ini adalah konstanta. Kemudian ini adalah Fn sama dengan OFN. Contoh 9 misalnya T1 N sama dengan ON dan T2 Y. Baik, saya coba lanjutkan. Ini contoh 9, Y, bahwa misalkan T1 dalam kurung N sama dengan O dalam kurung N, Y, dan T2 N sama dengan O N pangkat 2. Maka di sini ada A, T1 N dan T2 sama dengan O, ya, max N, N kuadrat sama dengan O N kuadrat. Nah, ini posisi yang B adalah T1 N jika dikalikan operasinya akan seperti ini, nih, hasilnya ON pangkat 3. Nah, ini juga contoh 10. Nah, juga nggak bisa dicermati, ya. Aturan untuk menentukan kompleksitas waktu asimpotik yang pertama yaitu jika kompleksitas waktu Tn diagrama diketahui. Contoh pada algoritma cari, ya, underscore maksimum, di sini ada Tn sama dengan N = 1 sama dengan ON. Nah, kemudian, ya, pada algoritma pencarian beruntun, maka seperti ini pemakaiannya. Jadi, ada min, T max, dan T average. Nah, kemudian yang ketiga adalah pada algoritma pencarian underscore biner, gitu ya. Di sini adalah T min, nih, dan seterusnya. Nih. Begitu juga yang sorts, terus kemudian Tn dalam artian di sini, ya, T di sini N sama dengan N ditambah 2 log N kuadrat tambah 1 tambah 5N sama dengan O N kuadrat. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, monggo ini disimak nih. Nah, ini simak, ya, semuanya sudah lengkap nih. Baik, ini sehingga ini menghasilkan ini penjabarannya nih. Maka ya Tn, ya, akan menghasilkan O N dengan 2 dengan proses perhitungan yang seperti ini menggunakan rumus-rumus yang ada. Lanjut, menghitung O besar, ya, atau big O, ya, untuk setiap instruksi di dalam algoritma dengan panduan di bawah ini. Kemudian menerapkan teorema O besar. Nah, ada A di sini, ya. Pengisian nilai segmen itu perbandingan operasi aritmetik, kemudian read, write, membutuhkan waktu O dalam kurung 1.
Kemudian yang D, pengaksesan elemen larik atau memilih field tertentu dari sebuah record membutuhkan waktu. Di sini O-nya yaitu juga 1. Nah, ini read dan seterusnya. Monggo silahkan bisa dicek. Ini penulisan ulang dalam eksekusinya ya. Nah, kompleksitas waktu asimptotik di sini O dalam kurung 1. Nah, ini menjadi sama dengan sama. Begitu juga ini. Nah, if C then S1 else S2 membutuhkan waktu. Kemudian ini ada TC ditambah max T S1 dan T S2. Seperti ini. Ya. Akan menghasilkan kompleksitas waktu asimptotik seperti ini nih. Oke, kalang for, kompleksitas waktu kalang for adalah jumlah pengulangan dikali dengan kompleksitas waktu badan atau body kalang. Nah, ini contohnya. For I ya, titik 2 sama dengan 1 itu N do jumlah dan seterusnya. Kompleksitas waktu asimptotiknya adalah N dikali O1 disebutkan dengan ON. Kalau dikalikan 1 pasti ON. Contoh kalang bersarang. Nah, ini contohnya jika kalang bersarang ya. Maka N kuadrang. Nah, silakan dipelajari ini semuanya. Sebenarnya perlakuannya sama, tinggal kita cari kompleksitas waktu asimptotiknya ya dengan penanda asimptotik yaitu adalah U bisa dalam kurung N, ada N kuadrat dan seterusnya. Nah, while C dan repeat C until ya. Di sini ada while C untuk kedua belang kalang kompleksitas waktunya adalah jumlah pengulangan dikali dengan waktu C. Nah, ini juga monggo diperhatikan ya. Nah, ini hasilnya kalau ON ya. Nah, langkah ini bisa kalian pelajari dengan pengulangan ini. Nah, maka ini namanya kelompok algoritma. Nama yang pertama di sini ada O1 yaitu konstan. O log n itu adalah logaritmik. Kemudian ON disitu lancar. Kemudian sini n log, ini n log n. Ini juga kuadratik. Ini kubik karena pangkat 3. 2 pangkat n itu eksponensial. Kemudian ini adalah faktorial. Untuk spektrum kompleksitas waktu algoritma, maka ada polinomial dan eksponensial kan seperti itu. Ini saling melengkapi. Nah, ini beberapa penjelasan di bawahnya terkait dengan hal tersebut nih. Nah, ada O log n, ada ON, ada ON log n, ada ON kuadrat ya. Ada O pangkat 3, ada O2n, ada O asimptotiknya itu adalah n faktorial. Nah, nilai masing fungsi setiap bermacam-macam. Nah, seperti ini nanti nih. Bisa divisualisasikan dalam bentuk grafik baik yang faktorial, eksponensial, kuadrat, kubik dan seterusnya ya. Sebuah masalah yang memiliki algoritma dengan kompleksitas kasus terburuk dianggap punya algoritma yang bagus. Artinya masalah tersebut mempunyai algoritma yang mangkus ya, efisien ya, dengan atau efisien ya, mangkus pengertiannya ya, sekali lagi mangkus itu artinya efisien, dengan catatan polinomial tersebut berderajat rendah. Jika polinomial berderajat tinggi maka yang dibutuhkan untuk usus algoritma terlalu panjang. Untunglah pada kebanyakan kasus fungsi polinomial memiliki derajat terendah. Nah, suatu masalah dikatakan tractable, mudah dari segi komputasi seperti ini nih. Nah, kalian bisa cek beberapa pengertian di sini ya. Nah, ini ada beberapa notasi omega besar dan theta besar. Di sini definisi adalah omega besar ini ya. Tn dibaca, Tn adalah omega artinya berorder paling kecil ya. Bila terdapat tetapan C dan nus dengan hingga dan seterusnya. Ini contoh definisinya. Contoh tentukan notasi. Ini sama ya seperti yang sebelumnya, tinggal mengganti simbol saja nih.
Begitu juga contoh-contoh yang lain, tinggal kalian masukkan ke dalam sebuah fungsi yang telah disediakan di mana menghasilkan sebuah kasus, sehingga kesimpulannya akan berbentuk seperti ini. Ini sama halnya dengan U N pangkat 2 tadi yang sebelumnya. Kemudian di sini diakhiri dengan teorema bila Tn sama dengan AM, Nm. Nah, ini adalah eksponensial, polinom ya. Derajat M maka Tn adalah berorder N pangkat M. Nah, ini berlaku bagi seluruh fungsi. Mungkin itu dari penjelasan dari saya. Mohon maaf, mungkin penjelasannya cukup panjang dan kalian juga bisa download materi ini di dalam materi bab 3 nih dalam bentuk format PDF. Dan kalian juga bisa bertanya-tanya, diskusi pada sesi tanya menjawab yang biasanya kita selenggarakan sesuai jadwal yang telah disediakan. Ya, sekali lagi mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berkarya. Dadah.